Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih gimana triliunan rupiah bisa muter ngelintasin batas negara tiap detik tanpa bikin sistem ekonomi global jadi kacau balau? Nah, arus ekonomi dunia ini sebenarnya diatur sama semacam lampu lalu lintas rahasia. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas sistem itu. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang sering kita sebut P3B. Ini tuh benar-benar kunci buat paham gimana uang dan hukum main bareng di level internasional. Oke, kita langsung masuk ke masalahnya. Coba bayangin, Anda udah capek-capek bangun bisnis, ekspansi, dan akhirnya dapat untung dari luar negeri. Tiba-tiba penghasilan yang cuma satu itu ditagih pajaknya sama dua negara yang berbeda. Nah loh, Anda baru aja masuk ke yang namanya jebakan pajak global. Kalau dibiarin, wah untung bisnis bisa ludes gitu aja. Gimana sih mimpi buruk ini bisa kejadian? Biar nggak makin pusing, di Explainer ini kita bakal pecah topik berat ini jadi 5 bagian yang simpel. Kita mulai dari jebakan pajak era globalisasi, terus bahas P3B sebagai solusi utamanya, lanjut ke kedudukannya di Indonesia, masuk ke praktik dan analisis perhitungannya, dan ditutup dengan tantangan pajak di era digital. Bagian pertama, jebakan pajak era globalisasi. Di zaman sekarang, operasi perusahaan multinasional itu udah bikin hak pemajakan antar negara jadi saling tumpang tindih dan benar-benar makin ribet. Jadi gini, akar masalahnya itu ada di dua prinsip yang saling tabrakan. Di satu sisi, kita punya asas domisili. Di sini, suatu negara berhak narik pajak dari seluruh penghasilan warganya, dari manapun uang itu berasal. Tapi di sisi lain, ada asas sumber yang narik pajak dari penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa peduli siapa yang terima. Sebagai contoh nih, bayangin ada perusahaan Indonesia dapat penghasilan bunga dari Singapura. Singapura pasti nagih pajak karena uangnya dari sana kan? Tapi Indonesia juga nagih karena perusahaannya domisili di sini. Alhasil, dua-duanya ngeklaim hak atas uang yang sama. Dan pajak berganda ini tuh bukan cuma bikin pusing urusan akuntansi ya, ini ancaman beneran. Beban pajak ganda bisa bikin distorsi investasi alias investor pada kabur karena takut rugi. Terus, ini juga ngehambat perdagangan internasional, nyiptain ketidakadilan fiskal, dan ironisnya nih, justru ngebuka celah buat perusahaan-perusahaan besar makin agresif ngehindarin pajak. Masuk ke bagian 2, P3B sebagai solusi pajak berganda. Gara-gara kekacauan tadi, negara-negara di dunia akhirnya sadar mereka harus duduk bareng buat nyari jalan keluar. Dan muncullah pahlawan kita, persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang biasa disebut tax treaty. Singkatnya, ini adalah perjanjian internasional bilateral yang ngatur hak pemajakan antara dua negara. Tujuannya ya buat mencegah pajak ganda dan dorong investasi. Masih ingat analogi lampu lalu lintas di awal tadi? Nah, P3B inilah wujud aslinya. Dia yang ngasih lampu hijau buat satu negara dan lampu merah buat negara lainnya. Porsinya dibagi adil biar arus kas global nggak tabrakan di tengah jalan. Tapi, yang namanya bikin aturan, pasti ada tarik ulur kepentingan dong. Secara global, ada dua cetak biru utama buat treaty ini. Pertama, model OECD. Ini biasanya lebih nguntungin negara-negara maju yang jadi pengekspor modal. Soalnya mereka lebih condong ke asas domisili. Nah, yang kedua, model UN dari PBB. Kalau yang ini dirancang khusus buat ngelindungin hak pemajakan negara berkembang sebagai tempat modal ditanam. Jadi lebih condong ke asas sumber. Tentu aja, Indonesia lebih milih ngadopsi model UN ini buat ngamanin hak pemajakan kita sebagai negara sumber. Oke, bagian ketiga, kedudukan P3B di Indonesia. Sekarang kita perlu lihat nih, gimana sih kesepakatan internasional ini benar-benar hidup di dalam sistem hukum domestik kita sendiri. Di Indonesia, kita tuh pakai pendekatan dualisme. Artinya, P3B harus diratifikasi dulu, baru bisa berlaku. Nah, begitu udah sah diratifikasi, berlakulah prinsip sakti ini. Lex specialis derogat legi generali. Maksudnya apa? Aturan yang khusus itu mengesampingkan aturan yang umum. Jadi semisal ada bentrok tarif antara undang-undang pajak domestik kita dengan P3B untuk objek yang sama, P3B bakal selalu menang. Kekuatan hukumnya benar-benar luar biasa mutlak. Tapi tunggu dulu, buat bisa majakin pihak asing ada satu syarat super penting yang namanya BUT atau bentuk usaha tetap. BUT ini simpelnya adalah kehadiran fisik yang signifikan, kayak punya kantor cabang atau pabrik di sini. Kenapa ini krusial? Karena tanpa adanya BUT ini, Indonesia seringkali sama sekali nggak punya hak buat majakin laba bisnis perusahaan asing tersebut. Jadi kehadiran fisik itu ibarat kunci utama pembuka pintu pajak. Lanjut ke bagian 4, praktek dan analisis perhitungan. Kita udah cukup bahas teorinya, sekarang mari kita lihat gimana hukum ini beroperasi di dunia nyata lewat skenario finansial.
Kalau Anda kerja di bidang pajak, nggak bisa tuh yang namanya main tebak-tebakan. Ada 6 langkah pasti yang harus diikutin. Pertama, pastikan subjek pajaknya valid. Kedua, tentuin jenis penghasilannya apa. Ketiga, temuin artikel yang pas di teks P3B. Keempat, tentuin siapa yang dapat hak majakin. Kelima, cek tarif maksimumnya. Dan keenam, ini penting banget, pastikan nggak ada indikasi penyalahgunaan aturan. Lewatin satu langkah aja, wah, siap-siap aja ngadepin sengketa yang panjang dan mahal. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita langsung pakai contoh kasus. Katakanlah PT Nusantara di Indonesia harus bayar biaya royalti ke sebuah perusahaan di Jepang. Nilai transaksinya pas nih, 1 miliar rupiah. Pertanyaannya, berapa sih pajak yang harus dipotong sama PT Nusantara? Nah, apa yang bikin ini menarik banget adalah keajaiban dari PTBB itu sendiri. Kalau PT Nusantara cuma nurut sama undang-undang domestik biasa, mereka wajib motong pajak royalti itu sebesar 20%. Tapi, karena mereka paham cara ngaktifin prinsip lex specialis dari PTBB Indonesia Jepang, tarif maksimum yang dikenakan langsung kepotong setengahnya. Turun drastis, jadi cuma 10% aja. Dan inilah klimaks hitung-hitungannya. Dari transaksi 1 miliar tadi, perbedaan tarif 20% ke 10% ini berhasil ngirit uang perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Bayangin, 100 juta rupiah berhasil diselamatin cuma dengan modal pemahaman yang solid soal perjanjian internasional. Pantesan aja, penguasaan P3B ini jadi salah satu senjata paling mematikan di bisnis global. Terakhir, bagian kelima, tantangan pajak era digital. Sayangnya, sistem yang udah dibangun dengan susah payah puluhan tahun ini sekarang lagi berhadapan sama ancaman atau villain baru. Ternyata, kemudahan dari P3B ini sering banget diakali sama perusahaan multinasional secara agresif. Ada praktek yang namanya treaty shopping, alias sengaja bikin entitas cangkang di negara tertentu murni cuma buat numpang fasilitas pajak murah. Terus ada juga BEPS, praktek geser-geser laba diam-diam ke negara suaka pajak. Tentu aja otoritas global nggak tinggal diam. Sekarang mereka pakai alat tajam yang namanya Principal Purpose Test atau PPT. Alat ini bisa langsung ngebatalin diskon pajak Anda kalau terbukti transaksi itu cuma akal-akalan semata. Dan dari semua itu, muncullah satu paradoks terbesar saat ini. Coba pikirin, raksasa teknologi digital sekarang tuh bisa ngeruk pendapatan iklan sampai triliunan rupiah dari Indonesia 100% lewat internet, tanpa perlu buka satupun kantor fisik di sini. Kalau kita balik ke aturan klasik P3B tadi, nggak ada kehadiran fisik berarti nggak ada BUT. Dan kalau nggak ada BUT, betul, negara kita nggak bisa majakin mereka. Terus, apakah aturan lama ini masih relevan? Ini benar-benar teka-teki paling menantang buat reformasi pajak global sekarang, sekaligus ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Mampukah hukum pajak berlari secepat inovasi teknologi itu sendiri?